Oke, coba kita mulai pembahasan kita kali ini dengan sebuah fenomena yang agak mind-blowing. Kira-kira gimana caranya hal ini bisa terjadi secara fisika? Maksudnya beneran terbang cuma pakai kumpulan balon? Kejadian absurd tadi sebenarnya bikin kita mikir, gaya tak kasat mata apa sih yang sebenarnya terus-terusan bekerja di sekitar kita ini? Kekuatan apa yang nahan kita tetap nampak di tanah? Atau malah ngangkat kita ke udara? Dan diam-diam ngebentuk realitas kehidupan kita sehari-hari? Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas rahasia mekanika fluida dan ngerubah rumus matematika yang biasanya bikin pusing jadi sesuatu yang nyata dan benar-benar bisa kalian rasain di dunia nyata. Nah, ini dia peta konsep kita hari ini. Kita bagi jadi 5 bagian simpel. Dasar tekanan, cara mengukur yang tak kasat mata, hukum Pascal, gaya pada permukaan terendam, dan terakhir, gaya apung. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, dasar tekanan. Sebenarnya apa sih beban tak kasat mata dari fluida ini? Intinya gini, tekanan itu sederhananya cuma gaya yang disebar ke suatu area. Konsep ini ngejawab banget kenapa kalau kalian pakai sepatu salju yang alasnya super lebar, kalian nggak bakal tenggelam ke dalam tumpukan salju yang tebal. Ya karena area pijakannya makin gede, otomatis tekanannya mengecil. Tapi tunggu, ada satu miskonsepsi yang sering banget bikin bingung, yaitu bedanya tekanan absolut sama gauge pressure atau tekanan ukur. Bayangin pas kalian ngecek ban mobil, dan alatnya nunjukin angka 32 PSI. Nah itu tuh gauge pressure. Artinya, tekanan di dalam ban itu 32 PSI lebih tinggi dari tekanan atmosfer di sekitar kalian saat itu. Jadi bukan dihitung dari nol mutlak ya. Lanjut ke bagian kedua, mengukur yang tak kasat mata. Pertanyaannya, gimana caranya umat manusia bisa ngukur kekuatan yang nggak kelihatan ini? Coba perhatikan, perubahan tinggi cairan yang sesimpel ini ternyata nyambung langsung sama tekanan. Alat ukur klasik bernama manometer tabung U ini cerdik banget manfaatin gravitasi. Jadi, kita bisa ngukur beda tekanan yang lumayan kecil cuma dari ngelihat selisih tinggi cairannya aja. Terus, gimana dengan alat ukur tekanan mekanis yang pakai jarum itu? Percaya atau enggak, mekanisme tabung Bourdon di dalam alat itu kerjanya persis kayak peluit kertas pesta ulang tahun. Pas udara bertekanan masuk, tabung logamnya itu otomatis pengen meregang lurus dan gerakan itulah yang bikin jarumnya muter. Unik banget kan? Nah, pas tekanan atmosfer ini turun drastis, misalnya pas kalian lagi di dataran tinggi, efeknya di dunia nyata tuh kerasa banget loh. Waktu masak air jadi jauh lebih lama, hidung lebih gampang mimisan karena pembuluh darah kita nahan tekanan internal, tenaga mesin mobil drop sampai 15% di ketinggian 1.500 meter, dan bahkan pesawat butuh landasan pacu yang jauh lebih panjang karena udaranya tipis. Masuk ke bagian ketiga, hukum Pascal. Setelah kita tahu cara ngukurnya, sekarang mari kita lihat gimana cara kita ngehak tekanan ini buat ngerjain hal-hal berat. Dari Pascal, kita dapat satu pencerahan luar biasa. Karena tekanan itu menyebar sama rata secara horizontal di dalam cairan yang tertutup, kita bisa ngakalin luas permukaannya buat ngelipat gandain tenaga. Ini dia contoh aplikasinya di dunia nyata. Pakai dongkrak hidrolik dengan rasio luas area 1:100, kalian bisa ngangkat mobil seberat 1.000 kg, dan itu cuma butuh dorongan setara 10 kg dari satu tangan kalian. Bener-bener kayak cheat code fisika kan? Di bagian keempat ini, kita bakal ngebahas gaya hidrostatik pada permukaan terendam. Kita balik sudut pandangnya buat membedah fisika dari skenario bertahan hidup yang menegangkan. Bayangin situasi hidup dan mati ini. Mobil kalian masuk danau dan tenggelam sampai kedalaman 8 meter. Kira-kira, bisa nggak sih kalian ngedorong pintunya buat keluar, ngelawan tekanan air dari luar? Kalau kita ngitung rata-rata tekanan pas di titik pusat pintu mobil tersebut, total gaya hidrostatik yang nekan dari luar ternyata nembus angka yang sangat masif, yaitu 101,3 kilonewton. Biar ada bayangan, gaya 101,3 kilonewton itu ngasilin tekanan 50 kali lipat lebih besar dari tenaga maksimal yang bisa dikeluarin sama manusia terkuat di bumi. Artinya apa? Ya kalian sama sekali nggak bakal mungkin bisa buka pintu itu. Titik. Solusi terbaiknya, biarin air masuk dulu ke dalam mobil buat nyamain tekanan, baru deh pintunya bisa dibuka. Kalau skalanya kita gedein dari sekadar pintu mobil, infrastruktur raksasa macam bendungan Hoover emang sengaja didesain melengkung, tujuannya buat nahan gaya hidrostatik yang gila-gilaan dari jutaan ton air di belakangnya dan nyalurin komponen kekuatan horizontal dan vertikalnya langsung ke dinding arai. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, gaya apung. Kita rehat sebentar dari tekanan air yang mencekam, dan pindah ke kekuatan yang bikin benda-benda bisa mengapung. Konsep utamanya berakar pada prinsip Archimedes. Sebuah benda itu bakal ngapung kalau gaya dorong ke atasnya seimbang dengan berat benda itu sendiri.
Singkatnya, besar gaya angkat ini persis sama dengan berat cairan yang digeser sama benda tersebut pas dia nyebur ke air. Nah, ini ngebawa kita balik ke misteri di awal tadi. Seberapa banyak sih volume udara yang harus kalian geser biar bisa terbang ke angkasa? Lewat lensa Archimedes, bayangin aja sebesar apa volume udara yang harus disingkirkan oleh 72 balon itu cuma buat ngelawan bobot satu orang manusia utuh. Fisika dari tekanan yang tak kasat mata ini emang bener-bener bekerja di luar nalar kita. Jadi, setelah tahu semua ini, masihkah kalian melihat udara dan air di sekitar kalian dengan cara yang sama?